Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel spesialis kacamata. Untuk kali ini saya mau membahas tentang lensa progresif ya. Banyak pertanyaan dari customer yang kenapa lensa progresif itu pusing. Untuk lensa progresif ini ada beberapa faktor penyebab lensa progresif dipakainya pusing. Untuk yang pertama yang jelas harus diperhatikan adalah ukuran ya. Ini nggak boleh enggak ya, ukuran harus tepat. Terus ada juga fitting lensa. Untuk proses pembuatan lensa progresif ini butuh fitting ya. Jadi sebelum order lensa biasanya di frame-nya itu kita fitting dengan cara dititikin. Nah, itu tuh harus tepat gitu. Nah, untuk ketiga yang perlu diperhatikan adalah frame kacamatanya. Untuk lensa progresif ini tidak disarankan pakai frame yang model lebar yang besar ataupun yang terlalu kecil. Jadi yang sedang lah gitu. Diusahakan paling kecil itu tinggi lensanya itu 3 cm ya. Dan untuk lebarnya kira-kira di ya 4 cm lah gitu. Itu sedangnya segitu ya. Walaupun ada desain lensa yang untuk frame pendek gitu, tapi yang lebih nyaman itu di kisaran tadi ya, 3 cm sampai 4 cm ya untuk lebarnya. Nah, terus untuk frame-nya ini perlu diperhatikan apakah frame-nya itu sudah simetris atau enggak, karena berpengaruh sekali. Nah, untuk selanjutnya yang bikin lensa progresif ini enggak enak pakai itu biasanya yang paling banyak itu dari cara pakainya yang enggak benar gitu ya. Cara pakainya biasanya kan yang pusing pakai lensa progresif ini biasanya para pemula ya, pemula yang sebelumnya belum pernah pakai kacamata progresif, terus pakai kacamata progresif. Dia awal-awalnya biasanya bingung gitu, karena kan untuk kacamata progresif ini dia satu lensa dibagi 3 bagian, untuk lihat jauh, medium, sama dekat. Nah, jadi untuk pertama kalinya itu harus belajar dulu. Untuk pusing di awal-awal untuk cari fokus yang tepat itu wajar ya. Cuman kalau misalkan keterusan gitu, nah itu yang dikatakan nggak wajar ya. Nah, terus selain itu tadi ya, kalau misalkan yang step-step yang tadi tuh udah benar semua, dari frame-nya udah benar, nggak terlalu lebar, nggak terlalu kecil, terus untuk resep kacamatanya nggak ada yang salah, fittingnya juga sudah benar, cara pakainya udah tahu gitu, tapi lensanya pusing. Nah, ini bisa jadi pemilihan lensanya yang nggak tepat. Nggak tepatnya gimana? Misalkan setiap orang tuh beda-beda ya aktivitasnya. Ada yang cuman duduk-duduk aja baca gitu di depan komputer, atau ada juga yang kerjanya itu banyak gerak ya. Nah, itu biasanya beda desain lensanya gitu. Jadi pastikan ke petugas optiknya kalau misalkan mau pesan, kasih tahu saya tuh kerjanya apa, kebutuhannya apa, biar nanti bisa direkomendasikan lensa yang tepat gitu. Jadi tidak bisa disamakan ya antara si A dan si B dengan aktivitas berbeda lensanya disamain gitu. Kenapa begitu ya? Karena ya samalah seperti sepatu juga ada sepatu olahraga, ada sepatu kerja. Sepatu olahraga aja kan ada yang khusus workout, ada yang buat running gitu, atau ada yang buat jalan gitu. Nah, itu semua beda-beda gitu, dan nggak mungkin juga kacamata buat kerja dipakai buat olahraga, pasti nggak nyaman. Nah, gambarannya seperti itu. Nah, selain itu juga dari ukuran ya, untuk
ukuran yang rendah gitu dengan ukuran tinggi itu nggak bisa pakai desain yang sama. Orang yang ukurannya lebih tinggi itu cenderung butuh lensa dengan desain yang lebih baik lagi gitu, karena ukuran lebih tinggi biasanya distorsinya lebih tinggi, maka dia diperlukan lensa lensa khusus gitu. Kalau misalkan ukurannya standar-standar aja gitu, ya misalkan untuk dia jauh nggak ada masalah, cuman buat baca aja, atau ukurannya masih kecil seperti minus setengah gitu, minus satu, pakai yang standar mungkin masih nyaman. Tapi kalau untuk yang minus minus tinggi seperti minus 3, minus 6, minus 5, atau plus tinggi gitu untuk bagian atasnya, nah itu perlu lensa-lensa khusus gitu. Sama frame juga, frame ada yang frame yang modelnya flat, ada yang melengkung. Nah itu perlu lensa khusus. Jadi kalau pakai lensa biasa biasanya nggak nyaman pakai. Nah barangkali itu saja yang bisa saya sampaikan. Bila ada pertanyaan silahkan tulis di kolom komentar. Terima kasih sudah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.